你不认识我？没有了，就这一口，这是你刚才掉的。小心我把你烤了吃。老祖，这位是天蓝的徐老祖。你听谁说？这是我族的一点。Halo guys, inilah part terakhir untuk maraton Lin Shishuanian. Jadi habis ini update seperti biasa ya. Episodenya setiap Selasa dan Sabtu lagi. Oke, udah gak bisa update banyak episode terus-terusan ya guys. Nah di part hari ini bakalan part paling epic kalau menurut Mimin, karena kita bisa melihat sedikit kekuatan Suyang yang mengguncangkan dunia. Sosok tubuhnya itu bahkan lebih besar daripada planet guys. Seakan-akan dialah penguasa satu planet. Buset serem. Selain itu terungkap juga fakta di balik kehancuran kota Pasang Surut. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapakah pelaku utama dari kehancuran tempat ini? Pasti kalian pada kepo kan? Sama Mimin juga. Berdasarkan part terakhir, kita udah menyaksikan gimana Suyang dan para muridnya yang mendengar nyanyian wanita misterius. Nyanyian itu membuat para patung duyung datang menghampiri ke satu tempat. Sementara Yun Jiao hampir aja berubah drastis karena ada yang memanggil dia guys. Suyang tahu itu adalah sisa-sisa dari Putri Duyung yang masih selamat, yaitu ingin memanggil dia. Apakah itu benar? Tetapi Mimi bingung. Putri Duyung kan ditujukan buat duyung berkelamin wanita ya guys. Nah kalau semisal kelamin pria gimana ya? Masa putra duyung ya kan? Hahaha. Mimi gak pernah dengar ada yang disebut sebagai putra duyung. Adanya Putri Duyung doang. Gimana? Ya sudah deh. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, Suyang sampai ke aula istana kota Pasang Surut. Tempat ini benar-benar bagus. Udah bukan ilusi ya guys. Kalau ini asli nih. Saking tergiurnya si Yaya berkeliling pengen mengambil harta yang ada di sana. Tanpa ada rasa kecurigaan dia memeluk patung di sana dan tiba-tiba patung itu berubah menjadi merah, menangis darah guys. Serem sekali. Namun sebenarnya di sana sudah ada sosok duyung asli yang memantau mereka. Melihat sifat Yaya yang begitu rakus, duyung itu menjadi menganggap kelompoknya Suyang itu jahat. Dan tiba-tiba goncangan besar pun terjadi. Sanyang menyerang ke arah sang duyung tersembunyi. Muncullah sang duyung yang bernama Changling. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang dan tuar. Yun Jiao berusaha bertahan dari semua serangannya. Changling masih tidak tahu ada Yun Jiao di sana guys. Yang pada akhirnya dia sadar setelah melihat kekuatan yang dipancarkan oleh Yun Jiao. Yes, di sini Yun Jiao dianggap sebagai leluhurnya Changling. Karena kan dia udah hidup dari jutaan tahun yang lalu guys. Maka auto nangislah si Changling. Setelah jutaan tahun pada akhirnya dia bisa melihat suku duyung yang lainnya. Malah ini adalah leluhur dari klannya. Uniknya tangisan Changling itu berubah menjadi mutiara berharga guys. Si rakus Yaya terus mengumpulkan mutiara itu dengan mulutnya. Hahaha, kocak bener ini kelelawar ya. Semua orang mengira kalau Yun Jiao itu sudah meninggal. Karena dia tidak kunjung kembali dan tidak ada kabar. Tetapi Changling berhenti menangis ketika melihat si Yaya yang mulutnya itu penuh dengan mutiara. Yaya langsung takut salah paham. Dia mengaku mengumpulkan mutiara itu untuk membantu dia saja. Hahaha, kocak. Tidak lupa Yun Jiao memperkenalkan Suyang sebagai penguasa Tianlan yang baru. Changling pengen memeluknya, tapi tidak dikasih guys. Auto merengek nangis dialah. Leluhur kita Suyang mah gak bisa dipeluk guys. Gak bisa asal dipeluk. Cuma wanita doang yang pernah memeluk dia. Kalau kalian ingat. 小心我把你烤了吃。老祖，这位是天蓝的徐老祖。 Sanyang bertanya soal kehancuran kota Pasang Surut. Apakah ada hubungannya atas kehancuran Tianlan kuno? Nah, ceritanya seperti ini. Tepat jutaan tahun yang lalu, waktu itu Changling masih kecil.
Sang ketua sekte memberikan Guru Cui harta mutiara begitu banyak sebagai tanda terima kasih karena Tianlan sudah menerima murid dari suku mereka. Tapi itu malah membuat Guru Cui tersinggung karena merasa direndahkan. Sejak kapan sekte Tianlannya mengharuskan menerima harta hanya karena menerima murid, ha? Kau kira sekte Tianlan itu murahan ya? Ketua suku pun auto ketakutan. Nah, menurut Changling yang masih kecil, yang penting adalah ketulusan dan kesetiaan, bukan? Benar sekali, harta bukanlah segalanya. Ini baru mantap nih. Sang ketua suku hanya berharap mendapat berkat dari sekte Tianlan. Guru Cui mengerti guys, dia memastikan bisa melindungi sukunya. Tetapi dia memperingatkan mungkin tidak bisa menghindari bencana yang disebabkan oleh keserakahan di masa depan. Jadi Guru Cui di sini udah tahu nih, pasti bakal ada orang-orang yang rakus dan serakah bakalan datang untuk merebut harta suku Duyung. Dan benar aja, tidak butuh waktu lama muncullah pasukan jahat yang mengaku kiriman dari sekte Tianlan. Datang untuk melindungi suku Duyung, kata mereka. Ketua suku yang lainnya masih tidak sadar kalau mereka sedang ditipu dan nurut-nurut doang guys. Kelompok jahat ini meminta imbalan atas usaha mereka. Kalau mereka melindungi suku Duyung, maka harus dapat hadiah dong. Ketua suku memastikan selama sukunya dilindungi, maka suku Duyung bakal setia selamanya kepada Tianlan. Tapi bukan itu yang para orang jahat ini mau guys. Mereka menuntut mutiara-mutiara langka milik suku Duyung yang bisa menghidupkan orang mati dan tuar. Ketua suku ditusuk dan diambil mutiara dalam jantungnya guys. Ternyata mutiara langka yang mereka cari itu terdapat di dalam tubuhnya suku Duyung. Wah. Segera para suku Duyung pun ditangkap dan disiksa. Harta jantung mutiara ini sangat langka dan menjadi bahan paling mahal. Mereka bahkan disiksa supaya menghasilkan mutiara bagus. Kita tahu kalau suku Duyung mengeluarkan air dari tubuh mereka, mau itu nangis ataupun keringat, bakal jadi mutiara guys. Mutiara-mutiara ini bakal digunakan sebagai bahan ramuan pil. Jahat banget bukan? Orang-orang jahat ini pun melancarkan serangan petir besar supaya menghasilkan mutiara lebih banyak. Ketua suku masih berusaha menahannya. Dari situ dia sadar kalau orang-orang ini bukan berasal dari sekte Tianlan. Sebelum meninggoy, dia pastikan dendam ini bakal dibalaskan di masa depan. Tiada kata mundur. Semua pasukan Duyung maju untuk bertarung kecuali si Changling. Dia masih kecil, tidak bisa meloloskan diri guys. Semua pasukan Duyung pun bersumpah atas hidup mereka, mengorbankan nyawa untuk menahan serangan para musuh ini. Cuma Changling aja yang dikirim kabur. Kata-kata terakhir dari sang ketua suku adalah Changling menjadi pemimpin suku Duyung yang selanjutnya. Tunggulah sampai dendam ini bakal dibalaskan di masa depan dan tuar. Ledakan besar pun terjadi. Dan itulah cerita awal kehancuran dari kota pasang surut ini guys. Kerennya lagi, si Changling menetap di sini karena dia menjadi pemimpin suku yang asli dan menuruti kata sang ketua suku sebelumnya, yaitu menunggu sampai balas dendam. Hal yang paling disayangkan adalah waktu itu suku Duyung yang bisa menghasilkan mutiara langka itu nggak memiliki penjaga guys. Itulah yang namanya dibutuhkan kerjasama. Tapi sayangnya kerjasama suku Duyung dan Tianlan kuno itu gagal. Gara-gara waktu itu Tianlan kuno keburu hancur duluan dan tidak bisa melindungi suku Duyung. Buat yang bingung, Mimin jelasin nih.
Kejadian perampasan suku Duyung ini terjadi setelah Tianlan kuno hancur. Jadi Tianlan kuno hancur duluan nih, otomatis suku Duyung gak ada yang jaga, barulah dirampas guys. Ya memang yang namanya keserakahan tidak bisa dihindari di dunia ini. Tapi tiba-tiba tuar. Muncullah Cao Feng dan Pu Fan yang dikejar oleh para patung Duyung. Para patung ini tidak bisa dihancurkan. Pada akhirnya Chang Ling lah yang turun tangan untuk menahan mereka. Dia menyuruh Su Yang dan yang lainnya buat kabur. Tetapi Su Yang menggunakan kekuatan hukum langit dan tuar. Sosok tubuhnya begitu besar, seakan-akan dia mengendalikan satu planet gitu guys. Buset, ini udah seperti kekuatan Buddha nih. Dengan kekuatan tersebut, Su Yang menganugerahi keselamatan kepada para Duyung, yaitu kebangkitan. Patung-patung yang berisikan roh Duyung sebelumnya, itu Su Yang bangkitkan dalam waktu singkat. Gila, mantap sekali. Dengan mulut yang penuh dengan mutiara, Yahya mengatakan, ini masih bukan apa-apanya. Bahkan masih belum setengah kekuatan dari tuanku. Wanjai. Siapa yang keluarin kekuatan, siapa yang nyemongin diri, ha? Dari situlah Chang Ling bersujud, berterima kasih kepada Su Yang. Sudah membangkitkan kembali suku Duyungnya. Semua jasa ini tidak akan dilupakan. Dan sama seperti dulu, seluruh suku Duyung itu bakal sumpah setia melayani sekte Tianlan seumur hidup. Mantap. Nah kalau ini udah beda cerita nih. Su Yang melindungi itu beda guys. Tidak seperti Guru Jue dulu, dia gagal melindungi Tianlan kuno, jadi gagal juga melindungi suku Duyung. Tapi itu juga yang membuat Mimin makin penasaran. Siapa sih sebenarnya musuh yang mengalahkan Guru Jue, bahkan menghancurkan seluruh Tianlan kuno? Kuat banget dia ya guys. Daripada kepo, hehe, cus. Kita lihat spoiler buat part 216 Lian Qi Xuannian yang bakal rilis lagi nanti di hari Sabtu. Oke. Jadi berita terkait kota pasang surut yang sudah memiliki pemimpin baru dan bangkit pun itu sudah tersebar kemana-mana. Nah, penguasa sekte terbesar di alam ke-8 yang mengetahui berita itu tentu kaget. Tapi Su Yang dan para muridnya bakal pergi ke tempat baru. Ini kayak camp bandit gitu guys. Para bandit ini cukup kuat dan sangat licik. Cuman di sini ada sebuah misteri tersembunyi yang membuat Su Yang cukup menarik nih. Apakah itu? Kalau Su Yang udah tertarik, pasti bukan hal kecil. Kita bakal tahu nanti ya guys ya, di hari Sabtu lagi. So, selesai dulu buat part 215 Lian Qi Xuannian. 100,000 years of refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Hehehe. Kubi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.